Halo, kita berjumpa kembali. Anda mungkin sudah melihat di sini ada matriks LED. Ini adalah LED yang sudah jadi dari pabrik. Bentuknya begini. Ini adalah WS2812. Ini WS2812 ini sangat menarik karena masing-masing dari LED ini memiliki sebuah chip yang bisa kita isi dengan data yang akan mengontrol chip tersebut. Jadi ini adalah LED RGB. Ada 3 warna masing-masing titik ini. Masing-masing titik ini bisa kita kontrol warnanya. Kita mau set seperti apa, mulai dari dimnya, keterangan, terang, gelap, warna merah, hijau, birunya, kombinasi dengan hanya mengontrol satu kabel data saja. Jadi ini ada 2 kabel, ini untuk ground dan VCC-nya 5 volt dia pakai. Yang tengah ini warna hijau ini adalah kabel datanya. Jadi kita bisa mengontrol semua LED ini hanya dari satu kabel saja. Ini makanya sangat menarik. Dan kita bisa mengontrol LED ini menggunakan Arduino. Kalau dari penjualnya, mereka juga menjual controllernya yang bisa mengontrol dari LED ini menggunakan WiFi, menggunakan remote. Itu sebenarnya di dalamnya pun ada microcontroller. Kalau bukan ESP8266 itu ya sejenis seperti Arduino juga, tapi umumnya mereka menggunakan tipe yang berbeda. Nah, tapi kali ini kita akan mengontrol LED ini menggunakan Arduino. Sebenarnya library-nya sudah tersedia, tinggal kita pakai saja. Nah, yang mau saya tunjukkan di sini adalah bagaimana kita menggabungkan custom board yang sudah ada ini, yang saya buat ini. Ini kan ada Arduino Uno ya. Kita hanya menggunakan satu pinnya saja untuk mengontrol datanya. Dan saya mau menggabungkan juga dengan soft latch. Jadi saya mau bikin LED ini ya mirip seperti LED cube itu juga. Jadi bisa kita bikin jadi sebuah lampu dekorasi yang sangat menarik. Ya mungkin karena latar belakang saya sebelumnya adalah developer Flash yang banyak membuat animasi. Jadi saya kalau melihat seperti ini, saya tertarik sekali bagaimana membuat LED ini menjalankan sebuah animasi yang menarik yang bisa kita mungkin taruh di meja kerja atau di ruang belajar, di mana saja, mungkin ruang tamu juga. Nah, tapi kita mau kontrol juga dia supaya bisa ada timernya menggunakan soft latch yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kita bisa mengontrol dia sekian lama menyala, akan bisa mati dengan sendirinya, dan juga kita bisa menyalakan rangkaian ini hanya dengan menggunakan satu tombol. Kita bisa menyalakan, bisa mematikan hanya menggunakan satu tombol. Jadi yang terbayang adalah sebuah papan yang sederhana yang hanya ada satu tombol. Mirip seperti iPhone kan, dulu pertama kali keluar, satu layar penuh, hanya tombol di bagian depan bawah. Akan sangat menarik. Oke, kita langsung saja coba untuk kontrol lampu ini sendiri. Ini saya sudah buat kabel. Jadi dari input power ini langsung di sini saya pecah. Ada yang untuk power ke Arduino-nya, ke microcontroller, dan langsung dicabang untuk power ke sini, ke LED-nya. Kita tidak boleh mengambil power itu dari board microcontroller karena power yang terpakai di sini, kalau kita nyala semua ini lampu ini, itu akan sangat besar arusnya. Kalau kita langsung ambil ke sini, ini ada kekhawatiran bahwa mungkin saja ada
jalur yang kecil, atau mungkin kita bisa bikin board ini jadi panas. Kalau misalnya kabel yang menuju ke microcontroller terlalu kecil, juga kabel itu rentan untuk terbakar. Maka ini ada jalur khusus dari power langsung menuju ke LED-nya. Yang dipisahkan hanya jalur datanya saja. Jalur datanya ini masuk ke microcontroller untuk bisa kita kontrol. Nah, untuk bisa kita mengontrol mengirim data, kita perlu ada yang disebut dengan common ground. Jadi groundnya itu harus satu dengan microcontroller. Nah, karena kita langsung sambung ke sini, ini sudah pasti tersambung. Oke. Nah, sekarang saya akan coba sambungkan dulu microcontrollernya. Ini masih berisi sketch untuk blink, menyalakan lampu LED yang bawaan ini. Oke. Ini saya sambungkan dulu. Nah, sementara saya akan menyiapkan dulu sketchnya. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Saya akan merekam layar monitor saya ini. Oke. Ini ada aplikasi bawaan ini, sampel yang blink yang kemarin terus ini yang dibuka. Ini saya mau menunjukkan, ini sudah ada library yang bisa kita pakai. Ini bila belum ada, bisa cek dulu di manage library. Oke, cari saja namanya Fastlet. Ini saya sudah install. Kalau belum, tinggal diinstal. Setelah diinstal, kalau ada yang mau main-main dengan sampelnya, ini bisa buka sampel dari Fastlet. Ini ada mungkin Fire 2012 ya, kita coba ya. Oke. LED pin ini saya menyambungkan ke pin D8 ya, pin 8. Jadi di sini kita ganti ya pin 8. Number of light ini WS2812. Jumlahnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kali 16 ini 256 ya. Oke. Ini bisa kita coba ini sebentar. Ini ada LED color order. Nah, color order ini adalah data yang akan dikirim ke rangkaian LED ini. Datanya itu, kalau bisa cari data sheetnya, itu datanya urutannya yang hijau dulu. Jadi dia green, red, dan blue. Datanya urutannya seperti itu. Nah, ini kita bisa atur. Ini library ini bisa dipakai untuk beberapa macam chip LED yang mirip seperti ini, yang memiliki kabel data, yang memiliki pin data, satu data untuk kita kontrol dari microcontroller ini, terutama dari Arduino. Nah, kita langsung masukkan saja untuk melihat apa yang terjadi. Oke, ini sudah. Nah, bisa dilihat ini lampunya, animasinya dari sampelnya ini sendiri sudah bagus ya. Nah, tapi ini hanya contoh bagaimana mengontrol menyalakan lampu ini. Nah, saya ada bikin animasi dan juga ada bikin versi saya sendiri animasinya. Mungkin kalau ada yang pernah tahu lava lamp, ya mungkin mirip seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong, ini lampunya sangat terang sekali ya. Kalau dari kamera mungkin sangat silau. Ini saya kasih busa supaya tidak terlalu silau, biar bisa kelihatan ini ya. Oke. Nah, sekarang saya mau memberikan
sketch yang saya buat. Oke. Sketch yang saya buat ini sudah termasuk dengan ini ada intrapin, saya pasang pin nomor 2, tapi ini kita belum di sini belum pakai, tapi nggak apa, ini biarkan saja, nanti akan kita pakai. Nah, ini adalah bubblesnya. Nah, ini juga saya ada pasang auto set down-nya. Auto set down saya sudah set di 2 jam, jadi ini kan dalam millisecond ya. Jadi 7.200.000 milliseconds atau 7.200 detik 2 jam. Oke. Ini akan saya upload. Ya. Ini animasi yang saya buat. Sederhana tapi menarik. Oke. Seperti biasa, saya tidak akan puas kalau hanya membuat sebuah rangkaian yang banyak kabel seperti ini, karena saya mau ini bisa dipajang. Saya mau ini bisa diletakkan di tempat yang terbuka, bisa dilihat oleh orang-orang, dan bisa dinikmati. Nah, sekarang ini sudah bisa berjalan animasinya. Saya menemukan bahwa selain menggunakan busa ini kita bisa memakai ini kan kalau tidak pakai busa ini kan kurang bagus ya. Ini kelihatan LED-nya dan lampunya itu tidak diffuse. Nah, saya menemukan bahwa kita bisa pakai akrilik. Akrilik itu bagus sekali dia warnanya. Oke. Baik, ini saya matikan dulu. Nanti code ini akan saya share juga. Jadi biar semua bisa mencoba. Yang perlu diperhatikan adalah nanti paling settingan ini kan ada LED ini ada berbagai macam ukuran, ada dari 8x8, ini 16x16, ada yang bentuknya panjang. Nah, di sketchnya itu, di programnya itu bisa di set 6 row-nya berapa, columns-nya berapa. Nah, untuk menentukan untuk bisa kita membuat sebuah animasi seperti tadi, kita kan mainnya kan koordinat XY, yang penting XY nya berapa, Y berapa, dan kita bisa tahu itu LED nomor berapa, ada logiknya di situ juga. Nah, dari sana kita bisa mengontrol animasi ini. Ini contoh dari penerapan pemakaian dari bot breakout bot Atimega yang saya buat. Saya mau tunjukkan bahwa kita bisa membuat sesuatu yang menarik dari sini. Oke, ini sementara ini saya pinggirkan dulu. Saya sudah menyiapkan bot untuk akriliknya. Ini cukup dirangkai saja sekarang. Saya tidak akan menunjukkan detail dari pembuatan potong akriliknya, bolonginnya, nanti akan terlalu panjang ya. Oke, saya menggunakan 2 akrilik. Saya menggunakan warna hitam untuk dasar. Ini saya buka sarung tangan karena kalau pakai sarung tangannya agak susah juga nih untuk bermain dengan baut-baut ini. Kemudian akrilik susu ini dua-duanya ukurannya tidak salah 3 mili. Saya beli di Tokopedia juga. Nah, tombol ini saya beli dari AliExpress. Dia punya LED di dalamnya. Jadi saya sudah set di sini. Ini soft latch yang saya pakai. Dan ini ada breakout boardnya sudah saya rangkai sama persis seperti yang tadi. Kabelnya juga sudah disiapkan. Saya sudah pasang ini. Nah, di bawah sini saya bolongi dan saya pasang insert brush. Itu semacam baut yang bisa dimasukkan ke dalam dengan dipanasi dan dimasukkan ke dalam lubang, jadi dia akan mengikat, jadi bisa dibaut. Nah,
Untuk menekuk ini sendiri, menekuk akriliknya, saya menggunakan saya kan punya solder yang blower. Nah, dipanaskan dengan solder blower itu, setelah dia panas dengan akan lembek dan bisa ditekuk. Untuk lubangnya sendiri ya itu dibor pelan-pelan. Bornya juga harus berurutan ya, kita tidak bisa langsung bor pakai bor yang besar. Jadi saya pakai bor yang kecil dulu, ukuran yang kecil. Setelah di bor yang kecil, baru dari situ diperbesar lubangnya dengan bor yang ukuran yang lebih besar. Pada saat ngebor ini diletakkan barengan supaya lubangnya sama persis. Kalau nggak nanti ukurannya kalau tidak sama, nanti kita bautnya juga susah. Oke. Saya juga menggunakan beberapa spacer karbon warna hitam ini. Nah, ini ada lubang yang lebih besar, ini untuk nanti powernya. Oke, saya akan rangkaikan juga di sini untuk bisa dilihat nanti hasilnya seperti apa. Ya, seperti saya sudah bilang, tangan saya tidak cukup bagus sebenarnya untuk masuk ke kamera. Tapi apa boleh buat, kalau pakai sarung tangan saya tidak bisa bermain dengan baut dengan lincah, karena sarung tangannya nanti bikin saya tidak bisa merasakan bautnya. Oke, ini sudah dibaut yang bagian bawah ini. Ini LED-nya ini, bagian belakangnya saya sudah ada pasang double tap ini untuk supaya nanti kita bisa tempel begini ya, kira-kira posisinya begini. Saya kira lebih enak begini posisinya. Pada saat kita membuat animasi seperti yang tadi itu, sebenarnya posisi dari atas bawahnya itu sendiri tidak terlalu penting, karena yang penting adalah animasinya akan berjalan dengan mulus. Oke, ini saya sementara kita proyeknya masih yang animasi penampilan LED, karena emang dari awalnya saya tertarik ini karena saya bisa membuat seperti hiasan dekorasi, karena mungkin karena latar belakang saya ini seperti yang saya bilang, saya dulu adalah flash developer. Saya banyak membuat animasi di komputer. Sekarang saya ketemu dengan ini, saya bisa kontrol dengan hardware. Ini sangat menarik buat saya. Nah, ini saya bagikan buat teman-teman. Siapa tahu juga ada yang sama seperti saya, tarik dengan hal seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan pasang jack untuk powernya. Ini kita terbalik. Jadi powernya nanti masuk dari belakang. Setidaknya begitu yang saya rencanakan. Bila kalian punya rancangan yang berbeda, bisa dipergunakan juga, tidak ada masalah. Ini saya hanya kasih contoh apa yang saya buat.
Jadi ini masih belum kencang. Ini agak susah juga ya, kalau kita terlalu kencang takutnya dia rusak. Tapi kalau tidak kencang dia goyang-goyang. Apa? Nanti kita cari solusinya, bagaimana supaya ini bisa jadi lebih kencang. Oke. Saya belum menemukan power jack yang cukup bagus untuk dipasang di sini selain yang sekarang saya pakai. Mungkin nanti kalau saya menemukan yang lebih bagus, mungkin saya akan ganti. Karena ini cenderung untuk dol ya, karena ini plastik. Oke. Nah, ini sudah. Saya mau menjelaskan sedikit mengenai di sini. Nah, soft latch ini adalah sumber dari powernya nanti. Power dari sini masuk ke source ini, innya dari soft latch. Oke, mungkin bisa dilihat nih. Oke. Masuk di sini. Nah, di keluarnya ini langsung saya pisahkan, ada beberapa kabel langsung. Satu untuk ke microcontrollernya, ke breakout board yang saya punya. Kemudian satu lagi ke satu pasangnya untuk ke LED, dan satu lagi ke tombol ini, karena ini bisa nyala. Ini akan menarik, bagus. Saya suka sekali dengan tombol ini. Oke, kita tidak perlu sambungkan sekarang. Yang penting ini kita bisa dibaut dulu. Kita baut salah satu supaya ada pegangannya. Bila sudah masuk dua, ini akan lebih mudah karena yang sisanya akan mengikuti. Maaf ya bila tidak terlalu jelas nih, tapi nanti hasilnya akan kelihatan. Oke. Bentuknya kira-kira begini. Oke. Ada spacer, LED-nya di dalam, terpisah beberapa senti karena lampunya terang, jadi kita perlu ada jarak supaya warnanya lebih bagus. Oke, ini saya coba untuk merapatkan lemnya ya, karena ini lemnya saya memang sengaja tidak di lem full supaya kalau nanti saya berubah pikiran mau ganti, saya masih bisa buka dengan mudah. Bila nanti saya sangat yakin untuk tidak ini, mungkin nanti saya akan buka lagi dan kasih lem yang lebih banyak. Oke, sekarang saatnya saya menghubungkan powernya.
Ini saya mungkin perlu masukkan ke bawah. Oke, kemudian sambungkan. Setelah disambungkan, tinggal kita menyambungkan powernya. Ini saya menggunakan adaptor 5 volt, sambung ke sini. Ya. Seperti biasanya, ini soft latch sudah langsung menyala setnya. Jadi tombolnya harus ditekan. Nah, bisa dilihat ya di lampunya ya. Nah, bagus kan? Ini bisa jadi sebuah dekorasi, mungkin ditaruh di meja atau di ruang kerja atau di lemari. Ini saya set 2 jam akan mati sendiri. Atau bila tidak mau menunggu 2 jam, mau langsung dimatikan, ya soft latch ini kan kita sudah atur ya. Kalau kita tekan lagi, dia akan melakukan rutin untuk shutdown dan mati dalam beberapa detik. Jadi ini salah satu penerapan dari bot yang saya buat, soft latch dan breakout bot itu ya bisa kita pakai untuk ya, ini salah satunya yang saya pakainya, pemakaian saya. Itu saja untuk saat ini. Bila Anda suka dan mau melihat hasil yang saya buat yang lain, silakan di subscribe. Saya juga mungkin akan kasih link di mana untuk bisa membeli LED jenis ini, tombolnya. Jadi bila ada yang tertarik untuk ikut membuat versi sendiri, silakan. Code-nya juga boleh dipergunakan. Ya, itu saja. Terima kasih.